Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, rekan-rekan CPL dimanapun berada. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman semuanya. Baik, izinkan saya untuk melanjutkan cerita mengenai kampanye di luar jadwal. Di mana dalam cerita kita hari ini ya, dalam unggahan video kali ini, itu melanjutkan daripada 2 video, unggahan sebelumnya. Di mana dalam unggahan tersebut kita menjelaskan, dari sisi undang-undang pemilu dan kemudian yang kedua dari sisi peraturan KPU-nya. Oke teman-teman semuanya, untuk cerita kita hari ini mohon izin teman-teman semuanya ini dari sudut pandang CPL ya. Apabila ada suatu perbedaan pendapat ya terkait dengan analisis ini, mari kita diskusi ya, mencari titik, apa ya, hasil 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 analisanya masing-masing kayak gitu. Oke teman-teman semuanya, pada pembahasan kita kali ini masih melanjutkan dari pertanyaan rekan kita yang di WhatsApp grup, ya, mengenai partai politik, mohon maaf, mengenai bakal calon legislatif yang mengadakan bazar, kemudian memberikan stiker, ya kan, kepada, pemilih, ya kan, kurang lebihnya seperti itu. Namun masih dalam tahapan pemutahiran data pemilih katanya, atau coklit. Oke rekan-rekan, pada pembahasan video kemarin ya, kita tahu, dalam pembahasan itu ada yang membahas satu video membahas mengenai undang-undang pemilu dan satu video lagi mengenai pembahasan peraturan KPU-nya, seperti itu. Oke, sebelum kita kesimpulan daripada 2 pembahasan tadi, ini setidaknya ada informasi ataupun celah untuk partai politik mengadakan kegiatan sosialisasi ataupun apa ya, memperkenalkan dirinya lah seperti itu. Di mana partai politik bisa menggunakan dasar daripada Pasal 25 PKPU nomor 33 tahun 2018 ya. Dalam ayat 2 itu menjelaskan ya, partai politik dapat melakukan sosialisasi dan pendidikan politik di internal partai politik dengan metode pemasangan bendera partai politik, peserta pemilu dan nomor urutnya. Pertemuan terbatas dengan memberitahukan secara tertulis kepada KPU dan Bawaslu paling lambat 1 hari sebelum kegiatan dilaksanakan. Nah, di sini diberikan ruang untuk partai politik itu adanya sosialisasi dan pendidikan politik ya. Namun ini hanya untuk internal partai. Bukan apa ya, bukan sarana sosialisasi ini digunakan kepada masyarakat kayak gitu ya. Karena di sini dijelaskan di internal partai politik ya. Namun menurut saya ketika adanya bendera partai politik ya, di jalan kemudian ya kita udah lumrah ya melihat bendera partai politik itu, ya menurut saya nggak jadi persoalan juga karena itu merupakan bagian daripada sosialisasi walaupun tidak di internal ya. Beda ketika pendidikan politik ya wajib itu ada di internal partainya, tidak bisa, melibatkan masyarakat ya dengan alibi pendidikan politik, kemudian di situ menyampaikan, apa ya, mengajak bahasanya seperti mengajak untuk, ikut ke partai yang bersangkutan kayak gitu. Tapi kalau untuk memasang bendera ya menurut saya sih sah-sah saja ya. Namun ada aturan mainnya ya. Apa sih aturan mainnya? Yang perhatikan peraturan daerah setempat, Perda ya. Biasanya dalam, daerah itu, dalam suatu daerah itu pasti mempunyai Perda terkait dengan, apa ya, ketertiban, kemudian terkait pula dengan, ya estetika, kan kayak gitu. Jadi nggak semua tempat itu apa ya, dijadikan sebagai sarana sosialisasi dengan dipasangin bendera semua, enggak semua tempat bisa dijadikan seperti itu. Sehingga ketika ada misalkan di daerah tersebut, ya di tempat tersebut,
itu bukanlah sebagai sarana untuk apa ya, pemasangan bendera, apalagi yang sifatnya baliho dan sebagainya, ya kan. Maka yang menindak itu menurut saya bukanlah Bawaslu maupun KPU, namun dari Perda tersebut, ya dengan alasan ya terkait dengan tanda kutip melanggar Perda, kan kayak gitu. Ya, mungkin itu analisa saya ya teman-teman ya. Barangkali ada perbedaan ya silakan disampaikan teman-teman. Oke, kemudian dalam kesimpulan aspek yang pertama tadi yaitu melihat dari Undang-Undang Pemilu, teman-teman ya. Terkait dengan kampanye di luar jadwal, kalau kita melihat di Undang-Undang Pemilu ya dalam pasal 492 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ya, pertanyaan dari yang bersangkutan ya yang disampaikan dalam WhatsApp grup itu tidaklah merupakan ataupun tidak termasuk dalam tindak pidana pemilu atau juga tidak termasuk dalam kampanye di luar jadwal. Mengapa? Karena dalam pasal 492 terkait dengan kampanye di luar jadwal itu hanya untuk iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet, serta rapat umum saja kalau melihat dari pasal 492 ini, teman-teman ya. Jadi 492 ini mengatur mengenai kampanye di luar jadwal namun hanya 2 metode ya. Ketika dua metode ini dilanggar maka bisa dikenakan tindak pidana pemilu kayak gitu. Kalau kegiatan bazar ya kemudian penyebaran stiker ini bukanlah metode rapat umum maupun iklan media massa atau media cetak kayak gitu ya. Kalau kita melihat dari Undang-Undang Pemilu, ya kegiatan lain ini bukanlah merujuk ke bazar, ya kan, melainkan itu deklarasi dan konvensi. Kalau kita melihat di Undang-Undang 7 itu terkait dengan penjelasan terkait dengan penjelasannya kayak gitu. Kalau apa ya, ya silahkan rekan-rekan cek lah ya di undang-undangnya kayak gitu. Sehingga hemat saya terkait dengan apa yang disampaikan oleh rekan kita itu tidaklah masuk dalam tindak pidana pemilu dan tidak melanggar ketentuan kampanye di luar jadwal kayak gitu. Nah, kemudian kita lihat dari kesimpulan aspek yang kedua ya, di mana dalam pasal 23 ayat 1 huruf C dan huruf I PKPU nomor 23 tahun 2018 ya, kegiatan bazar dengan membagikan stiker termasuk kategori kampanye dengan metode penyebaran bahan kampanye dan kegiatan lainnya. Nah, kegiatan bazar ini maksudnya bukan norma ya, tapi kesimpulan. Jadi kegiatan bazar itu dengan metode apa ya? Dengan metode penyebaran bahan kampanye, kemudian mengadakan kegiatan lain dalam bentuk kegiatan sosial itu adalah salah satunya bazar, ya kan? Maka itu apa ya? Maka itu termasuk kategori kampanye, ya kan? Kategori metode kampanye yang dilaksanakan. Stiker dalam pertanyaan yang disampaikan adalah stiker partai politik, ya kan. Bazar yang disampaikan pasar murah itu adalah merupakan metode kampanye daripada yang diatur dalam PKPU-nya kayak gitu. Ya, kemudian dilihat lagi di pasal 25 PKPU nomor 33 tahun 2018 ya. Partai politik pelaksana, peserta dan tim kampanye dilarang mengungkapkan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik partai politik dengan menggunakan metode. Pertama, penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum ya, pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum atau media sosial. Nah, di sini ada kalimat atau ya. Kalau ada kalimat atau maka ini termasuk alternatif ya. Sehingga poin A, B, C ini ya harus pilih salah satu. Kalau salah satunya terpenuhi ya maka sudah termasuk daripada apa ya melanggar pasal 25 PKPU 33 2018 ya. Stiker itu merupakan bahan kampanye ya kan ini sudah masuk ke unsurnya ya kan seperti itu teman-teman ya. Nah, kemudian ada penjelasan lagi di pasal 25 itu lanjutan daripada frasanya yaitu yang memuat tanda gambar dan nomor urut partai politik di luar masa kampanye ya.
Berarti stiker itu dibagikan dalam kegiatan bazar ya dengan adanya gambar dan nomor urut partai politiknya. Ya kan berarti ini kalau hemat saya ini berarti apa yang dipertanyakan oleh rekan kita itu ya telah telah sesuai dengan pasal 23 dan pasal 25. Sehingga kesimpulannya ya masuk kategori kampanye di luar jadwal ya kan. Kalau ada yang menanyakan, bukankah terkait dengan kampanye pemilu itu belum ada regulasi turunan yaitu PKPU? Ya secara jelas mungkin KPU belum mengeluarkan, tapi secara normatifnya itu kalau menurut saya ya pakai dengan PKPU nomor 23 tahun 2018 dengan perubahannya itu sudah menggambarkan bahwasannya PKPU ini bisa diterapkan untuk kampanye 2024 ini. Secara normanya. Karena dalam regulasi itu, dalam pengaturan, enggak menjelaskan PKPU 23, 33 dan perubahannya itu hanya untuk pemilu 2019 saja, ya kan. Nah, kalau ditanyakan lagi mengenai jadwal dan tahapannya sudah ada. Jadwal kampanye itu sudah ditetapkan melalui peraturan KPU mengenai jadwal dan tahapan, kayak gitu. Ya, teman-teman semuanya. Jadi menurut saya ini kategori apa yang disampaikan oleh rekan kita, apa yang dipertanyakan oleh rekan kita, maka kegiatan tersebut merupakan kegiatan di luar kampanye. Ya kan. Kalau nggak salah juga ada statement daripada KPU RI dan Bawaslu. Waktu itu saya lihat di webnya ya. Nah, hal yang demikianlah itu merupakan kampanye di luar jadwal kayak gitu. Sehingga bagaimana tindak lanjut daripada khususnya pengawas ya, ketika ada hal demikian, maka menurut saya ya bisa masuk ke pelanggaran administrasi kayak gitu. Ya kan dengan administrasi ya ya bisa ditindaklanjuti lah kayak gitu. Mungkin itu saja dari saya teman-teman semuanya ya. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Terakhir, mohon untuk di-subscribe, like, share, dan komen teman-teman semuanya agar saya tetap semangat untuk membangun channel ini, teman-teman ya. Dan saya berharap juga, saya doakan semua teman-teman ini, semoga teman-teman ya mendapatkan kesehatan lah, senantiasa diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke, terakhir dari saya minta maaf apabila ada kesalahan. Kesalahan pasti datangnya dari saya banyak tidak sempurnanya, ya kan. Sehingga saya sangat membutuhkan saran dan masukan dari rekan-rekan semuanya. Baik, saya akhiri rekan-rekan semuanya. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.